Ya, balik lagi dengan kita di episode kedua ya, ngobrol-ngobrol. Di sini kita akhirnya sudah mempersiapkan nama, Om. Sebelumnya kan belum ada nama ya. Yes, belum ada nama. Sekarang kita punya nama nih. Celometan. Celoteh. Nyontek dulu. Celoteh boleh. Boleh lagi. Bola. Celoteh boleh. Sesama teman. Ya, dan kalau episode sebelumnya tuh kita ngobrol sama orang-orang yang dikenal ya. Siapa mereka? Sekarang tuh kita panggil yang bener-bener well known. Sampai Pep kenal, Arteta kenal. Pokoknya gila, mereka keren banget. Kita kenalan-kenalan dulu nih dengan Om dan kakak Om lagi, sorry, kakak-kakak ini. Boleh dong kenalan dulu dong dari kakak. Ladies first. Oh, ladies first, boleh, silahkan. Halo, aku Bel Ruby, aku citizens dari yang CSCI. Wow. Suka dari tahun berapa? 2017. 2017. Baru sih emang. Berarti- Kalau orang pasti bilangnya ini goib lah atau enggak kabin. Iya. Karena tahun-tahun segitu tuh waktunya disuntik dana, Om. Ada Oh, iya. Aguero kan? Iya. Zaman Aguero. Aguero. Ya, oke lah. Kita tahu lah kenapa 17. Oke, Kak, silakan perkenalan. Ya, halo. Gua Amar, gua Gunners dari tahun tunggu ya. Gue lupa tahunnya, pokoknya zamannya masih ada Invisible. dari sebelum itu. Wow. Dari sebelum Invincible. Jadi masih zamannya ada Freddy Ljungberg, Robert Pires, ya masih zamannya Arsene Wenger lagi ngebangun tim Invincible lah gitu. Berarti kita tahu umurnya Dennis Kak Amar ya? Hah? Kita tahu umurnya Kak Amar berarti. Terus Kak Amar nih kesibukannya apa nih? Sekarang jadi pegawai. Sekarang. Sekarang. Dulu Setengah pegawai, setengah musisi. musisi. Setengah ya. Wah, jadi buat yang belum tahu, tapi harus tahu sih. Jadi Kak Amar itu adalah saksofon. Trompet. Trompet dari Dulunya Malik and the Essentials. Malik and the Essentials. Ketika Udah. Bola. ke bawah. Iya benar. Oke, kita mulai aja ya obrolan kita sekali ini dan tentunya acara ini bisa terselenggara meja ini, kopi ini semua dari Om Bagus. Om Bagus itu adalah pemilik dari Tangi Turu yang ada di BSD. Kalau kalian main-main ke daerah sini, jangan ragu untuk datang. Di sini juga ada PS-nya, bisa main juga. Bisa nonton bareng kalau ada pertandingan. Pokoknya seru banget tempat ini. Gitu. Jadi perkenalan dulu, Om Bagus. Nama saya Bagus. Jadi Sombong juga, Om. Iya. Sombong namanya. Oh ya benar. Jadi Tangi Turu ini udah 4 tahun di BSD. Terus konsep kita emang ya kita pecinta bola di sini, makanya di sini kita banyak koleksi jersey-jersey ya. Jadi jersey-jersey dari semua liga, jadi dari Liga Inggris, Liga Italia, Spanyol semua ada lah. Gitu. Dan biasa kita sering dulu melakukan aktivitas kayak misalnya nonton bareng sama anak-anak komunitas. Jadi biasanya kita undang tuh anak-anak komunitas bola di Tangerang. Terus kita juga pernah bikin kompetisi FIFA Yes. 23 di sini PS. Belum ada ya kamar ya? Belum. Nanti kita bikin yang khusus FC 24 deh. Tapi jago-jago banget. Kuat bos. Gila. Mati. Boleh lah di blacklist dikit Iya. lah. Ada orang-orang bicara blacklist boleh lah. Benar. Terus ada acara rutin udah 3 tahun, udah season ketiga itu Liga Tebak Skor di tempat kita. Terus masuk tahun kedua itu Liga FPL. Nah, dari anak-anak Liga Tebak Skor dan Liga FPL itu terus kita muncul ide kenapa kita nggak sekali-sekali ngumpul tuh ngobrol-ngobrol. Itu kan kita passionnya sama ya, hobinya sama, kita ngikut fans yang sama gitu. Makanya muncullah ide kita bikin acara namanya Celometan.
Gitu. Celometan, celometan, oh, salah. Celote bola sama teman-teman. Iya. Jadi waktu episode pertama itu sebenarnya bintang tamunya anak-anak peserta Liga Tebak Skor sama Liga FPL gitu. Nah kali ini ya kita coba ngundang bintang tamu lah Wah. gitu. Karena kebetulan besok itu kan ada pertandingan big match ya, big Yes. match. Arsenal ketemu City. Sebenarnya berharap pas minggu kemarin City tuh menang lawan Wolves gitu loh. Jadi biar besok tuh pertandingannya seru, sama-sama belum terkalahkan. Terima kasih Wolves. Iya, Gitu. iya. Nah, makanya kita ngundang bener-bener fansnya Arsenal sama City hari ini. Ya kita coba ngobrol-ngobrol lah mengenai Arsenal City. Kira-kira pertandingan besok tuh gimana gitu. Itu sih. Oke, keren. Kita langsung ke pertanyaan aja ya. Yes. Pertama, faktanya sudah 129 tahun tidak ada lagi tim yang bisa menang liga selama 4 tahun berturut-turut. Dan ini adalah pembuktiannya Manchester City untuk bisakah menjebol rekor itu dari 129 tahun itu. Ada Arsenal pernah coba 3 tahun gagal, tahun keempat. Liverpool juga pernah coba gagal. MU pernah 2 kali coba, udah 3 kali gagal semua. Sama Huddersfield. Emang dulu jago Huddersfield? Nggak tahu. Mungkin kali ya. Huddersfield juga pernah 3 tahun juara dan tidak pernah juara. Nah, Belum lahir, Bos. Belum oh iya ada. benar. Nah, sekarang City akan pembuktian di tahun ini kira-kira menurut Bel. Jangan peres tapi bisa nggak nih kira-kira juara 4 tahun berturut-turut? Bisa. Karena optimis ya, karena sebelumnya City itu treble, terus dilihat dari performa tim juga untuk di musim ini, itu kemarin itu sebelum kalah dari Wolves itu mereka menang 6 kali berturut-turut di home-nya juga kayak gitu, jadinya Catatannya lengkap ya. statistiknya sih menurut aku tuh bagus banget untuk di awal musim. Jadi untuk perkiraan seterusnya di Champions juga ataupun di Premier League itu menurut aku bisa lebih baik dari sebelumnya treble. Jadi mungkin bisa treble lagi. Jadi menurut Bel, musim ini squadnya lebih kuat daripada musim lalu, walaupun tanpa De Bruyne. Menurut aku ya dari penyesuaian De Bruyne sama kemarin juga Rodri nggak ada, jadi kerasa banget sih. Jadi mungkin De Bruyne itu bakal main lagi di Desember atau Januari gitu kan. Kemungkinannya cuma nggak ada yang tahu juga. Jadi optimis sih. Tanpa De Bruyne juga udah optimis karena ada pemain-pemain baru juga yang udah masuk, ada Nunes, Doku dan lain-lain. Terus apalagi kalau ada De Bruyne nanti di awal tahun 2024 ya udah pasti Lebih mungkin kuat lagi. Iya, lebih oke lagi untuk line up-nya segala macam gitu. Iya sih. Moga-moga ya cederanya lama ya. Iya. Kagak mulut. Katanya Semoga- sih Januari. Semoga Van Dijk yang Januari di lama. cover ya. Januari. Jadi boleh lah. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Iya. Tapi emang ngeri banget kalau dilihat tanpa De Bruyne aja City bisa sekuat ini, apalagi kalau dia udah balik. Udah balik sih. Ya, itu sangat. BTW saya mau ralat tadi bukan 129 tahun tapi 134 tahun. 134 tahun. Iya. Gila. Iya, Gila. gitu lah ya. Apakah Apakah itu terakhir yang Yang terakhir siapa? siapa? Yang 4 kali. aduh contekan saya nggak apa-apa. Ah, tuh orang ini. Iya. Kayaknya karbitan. MU. MU bukannya? Bukan ya? Enggak tahu siapa. Kayaknya MU sih. MU yang soal terakhir-terakhir ini kan menang juara terusnya akhir-akhir ini zamannya Ferguson. Ya nggak sih? Tapi nggak nyampe 4 kali berturut-turut. Kayaknya nggak Iya, nyampe. makanya baru 3 kali Baru itu 3 gagal. kali terus. Ya, gitu. Jadi kayaknya yang paling terakhir percobaan untuk juara 4 kali berturut-turut adalah MU dan gagal gitu. Oke. Waktu treble trophy datang. Datang. Tapi nggak dapet. Dapat nggak? Profitor. Profitor ya. Oh iya datang. Datang. Ketemu Sean Wright Phillips. Oh, bisa sempat Iya, ketemu. Foto. Foto. Wah. Oke. Kita nggak nemu. Iya, kita nggak ketemu, kita juga ke sana. Iya. Kita ke Iya. sana ngantri berapa jam kita? 4 jam. 4 jam. Tapi Om dapat tanda tangan? Dapat kita tanda tangan itu juga
tadinya kita udah hopeless. Hopeless. Ya udahlah foto aja. Udahlah kita paling foto dengan trofinya aja. Hmm. Pas sudah dekat-dekat antrian depan, dia muncul. Wow. Muncul ya udah sekalian foto bareng, minta tanda tangan gitu ya. Wow. Oh bagus. Pas datang pakai baju dia ditepuk tanganin. Wow. Tapi ini The one and only katanya. udah kayak Shawn Mendes kan? Bukan Shawn Mendes kan? Bukan. Bukan. Gue kira championship. Iya, banyak tuh yang ngomongin Shaun the Sheep gitu. Oh gitu. Aduh, iseng banget. Oke. Ini sebenarnya ada kemungkinan juga memang terwujud ya masalah City bisa dapat 4 juara berturut-turut karena pas si Pep ada di Munchen ternyata dia itu bisa bawa Munchen jadi juara 3 kali berturut-turut juga. Padahal udah 29 tahun, ternyata Munchen itu nggak pernah juara Liga 3 kali berturut-turut. Iya, jadi kayak emang di tangan Pep itu selalu timnya tuh makin pede gitu, kayak mental juaranya tuh ada gitu. Ya kita coba lihat aja ya tahun ini, tapi nggak tahu sih. Ini kalau hostnya beda tim kesukaan emang begini, mengarah emang omongannya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan tanya ke Kak Amar nih. Oke, gimana performance Arsenal tahun ini dibandingkan tahun lalu? Yang udah pasti, mohon maaf nih, still unbeaten. Oh iya benar. Still unbeaten. Saat ini ya, sampai Saat ini. Walaupun Tapi kayak beaten sih nanti. sekali beaten sih, kemarin pas, tapi Liga Champion ya. Oh iya, benar. Bukan di Benar. Premier League gitu. Jadi Jadi besok yang kedua kali. Waduh. jangan gitu dong. Gitu dong. Berarti masih bisa challenge untuk title juara nih di musim ini seperti tahun lalu. Tentu. Wah. Kalau itu sih jujur ya gitu, maksudnya kayak apa ya? Gak usah jauh-jauh deh, bini gue aja selalu gini gitu. Lu tuh ngapain sih bela klub tuh yang nggak pernah menang gitu. Maksudnya, bertahun-tahun gitu gue tungguin, gue sabar. Bertahun-tahun si siapa namanya Mikel di awal 2 tahun pertama dicaci maki orang gitu kan. Tapi nggak tahu, gue sih sebagai Gunners gitu, gue ngeliat ada perbedaan antara si Wenger, si Unai Emery, terus pas ke Mikel tuh berasa bahwa oke, Mikel is bringing something different gitu. Bukannya different yang apa ya istilahnya, yang jelek, justru this is something good. Justru bisa jadi ini sebenarnya kayak stylenya Wenger zaman dulu. Sebenarnya gini, kayak Wenger aja dulu kan ketika dia nge-build Arsenal tuh he was creating something new nih. New kind of play di mana orang kayak what is this gitu. Ini apaan nih gitu. Dia main kayak begini gitu. Dan ya alhamdulillah ya cantik untuk dilihat gitu. Ya, kan? setuju. Terus dari itu juga kayak set play-nya, kayak passing dan passing-nya itu kayak gol-golnya tuh tidak pernah hampir yang sama. Beda-beda semua gitu. Jadi kayak everything is flowing. Nah, ini yang kelihatan sih kalau si Mikel tuh mencoba rebuild kecantikan gaya permainan si Arsenal lagi dengan cara yang berbeda gitu, yang lebih modern lah. Dan thanks to Pep juga sih gitu ya. Jadi asistennya Pep selama itu berapa ya? 2 tahun. 2 tahun kali ya. 2 tahun nggak salah. Jadi basically dia dulu kapten yang bagus gitu kan. Dapat pelajaran yang bagus dari Wenger, terus dari itu belajar banyak dari Pep belajar dari Johan Cruyff juga, gitu kan. Jadi yang kayak this guy is creating something new, gitu. Which kayak tahun ini is this the best? No, we're just getting started sih sebenarnya. Gitu. Gue yakin itu ya, we're just getting started. Tim yang sekarang apakah sudah yang the best? Belum, not yet. Justru ini baru lagi mulai. Menurut gue sih persis lah kayak waktu Pep bangun di awal Manchester City ya gitu. Jadi ya gue yakin lah kayak tahun ini do they have a chance to win? Yeah. Of course do they have. Of course lah ya. Gitu. Cuman balik lagi ya. Saat ini emang serem sih jujur aja ya. Gue sebagai Gunners ngelihat squadnya City gitu yang kayak wow, Lengkap banget ya. lengkap banget ya gitu kan, dari belakang dari sampai depan itu kayak lengkap gitu. Cuman pertanyaannya adalah thanks to Wolves minggu lalu ternyata God
can bleed. Nah, lo kebayang nggak kalau misalnya Tuhan aja bisa berdarah, oke. Semua orang yang ada di kolam, mereka yakin bahwa oke, I could stand a chance Iya. against God. Ketika City kalah kemarin itu naikin mental banyak tim, terutama Arsenal. Ya. Kalau misalkan Liverpool nggak ya? dipikir-pikir, Liverpool nggak ya? tolong ya, official tolong diurus itu VAR ya, tolong yang bener ya. Aduh. Ya, Sayang host Spurs-nya nggak ada. iya nih bener. Aduh. Iya. Kalau kita amati nih Arsenal itu sangat bijak dalam membeli pemain dalam tahun ke tahun. Tapi rasanya tuh malah banyak fans yang sebel karena ngerasa kayak malah pelit, kelihatannya malah jadi pelit. Tapi musim ini malah beli Declan Rice dengan harga yang sangat berbasis. Gini. Nah, kira-kira dengan perubahan taktik kebijakan untuk Ini dia. ya. Ya, saya tutup dulu logo saya. Ya, kira-kira gimana nih kebijakan di musim ini akhirnya mulai splash cash? Gimana menurut Kamar? Sebenarnya gini, akhirnya bisa splash cash pun itu karena ini kan si ownernya ownernya Arsenal itu kan emang pebisnis sport dari US kan, si keluarga siapa namanya? Lupa lagi. Lupa kita contekan. Ya. Nggak ada. Nanti akan keluar di bawah sini. Ingetin gue keluar ya, lah. nanti Iya, keluar lah di kita sini ya. keluar. Gitu. Jadi Editor kita jago. iya. Jadi tuh keluarga tuh emang punya NFL club, punya klub NBA. Jadi basically emang basisnya tuh di Amerika kan. Emang duitnya udah banyak gitu. Dan mereka emang pebisnis sport entertainment, jadi mereka tahu bener lah gimana how to manage their money lah ya. Makanya kalau misalnya bisa dilihat kayak tata keuangannya si Arsenal itu ibaratnya contoh ya kayak Emirates Stadium itu udah lunas gitu. Makanya waktu kemarin sempat pelit itu karena mereka mau lunasin si Emirates Stadium dulu gitu. Jadi makanya mereka istilahnya ya, financialnya tuh benar-benar diatur dengan baik. Nah sekarang kenapa akhirnya bisa ngeluarin duit gede? Karena emang ada potensi si klubnya udah akan butuh ya. Si Mikel Arteta tuh udah ngebuktiin kayak nih skema gue kayak begini dan it works. Ya. So you better back me up, then I can give you the trophy gitu kan. Gitu. Nah plus Emirates Stadium juga lunas. Ini setahu gue ya gitu. Korek memang lah gitu. Itu juga lunas. Jadi ya udah istilahnya burdennya mereka, OPEX-nya mereka kan juga bisa lebih kecil lah ya. Gitu. Plus kemarin emang sih kayak sempat kayak Mesut Ozil, si Aubameyang gitu kan tuh gaji tuh gede banget sih per minggunya. Terus Lacazette juga kan gitu. Jadi ketika mereka dibuang, jadi mempunyai ruang sih untuk istilahnya OPEX-nya untuk biar lebih sehat gitu. Gitu sih. Jadi menurut gue tuh emang alasan kenapa tahun ini tiba-tiba jor-joran tuh emang by design, bukannya tiba-tiba gue mau ngeluarin duit, enggak. Tapi emang by design sih. Dan karena ada potensi bisa dapat trofi, jadi kayak ini momennya jor-joran tapi Calculated risk lah. Ya. Dan sebenarnya juga Arsenal tuh banyak banget menghemat cost dari pemain-pemain yang nggak disangka tuh itu jago kayak Ramsdale tiba-tiba siapa dia gitu, gajinya juga murah, tiba-tiba mantep, di FIFA juga overall statusnya naik ya guys ya. Di 24-nya naik. Yo, naik banget yo. Jadi kayak emang tiba-tiba Arsenal tuh berubah sih, sosoknya jadi mengerikan banget sih. Tapi gimana nih menurut Kak Amar tentang badai cedera yang lagi dirasakan oleh Arsenal? Saya sebutkan ada Saka, Martinelli, Partey. Saka cedera. Iya, lawan Lens kemarin kan? Oh, kemarin. Tapi masih mungkin bisa main, masih mungkin katanya. Berat dong besok. Iya, Saka, Martinelli, Partey dan Jurriën Timber kan. Timber sebenarnya lumayan. Timber Tapi- lama. Ya, Timber lama. itu udah pasti nggak main. Oke. Terus ditambah lagi Havertz itu kena 3 yellow. Jadi ada kemungkinan bisa ke suspend juga nextnya. Nah itu gimana tuh Kak? Lawannya City lagi. Lawannya City. Wah, Makanya berat. Jujur berat. 4-0 lah City. Hati-hati banget coba. Saya mah mana-mana aja. Dia kamu ayam sayur?
Oke, pada akhirnya ya, kan ini cedera-cedera banyak gitu. Cuman sih jujur ya, Saka nggak ada sih, itu kalau misalnya Saka sampai nggak bisa main sih itu berat. Kenapa? Pada akhirnya kayak di game-game sebelumnya aja, ini gua kalau lihat statistik ya, 5 kali pertemuan terakhir gitu, Arsenal baru menang sekali nih di Community Shield kemarin gitu. Sisanya either berapa nih? Either 1-2, 0-1, 1-3 gitu loh. Baru kemarin doang nih menang nih gitu. Itu pun penalti gitu kan. Dan yang ngegolin si Trossard pula gitu. Jadi kayak yang gua harapin sih walaupun Saka nggak ada, sebenarnya backupnya banyak ya gitu. Kayak Trossard sebenarnya bisa dikasih kesempatan. Terus kayak misalnya contoh pun misalnya si Partey yang ada, Rice lagi konsisten. Menurut gua salah satu pemain yang paling konsisten dari awal musim ya itu si Rice, salah satunya. Tuh. Rice sama Saka lah, dua itu yang paling konsisten. Odegaard kadang-kadang lagi on, kadang-kadang enggak, tapi again fluidity dari Odegaard tuh emang menakjubkan sih dan enak dilihat, jujur aja gitu. Kalau bolanya hidup banget sih. Benar. Ya. Begitu si Odegaardnya dimatiin, artis sekarang masih ada si Saka yang bisa ngacak-ngacak atau mungkin Martinelli. Even ketika dikasih kesempatan buat Trossard main, ngacak-ngacaknya sama gitu. Nah, yang jujur sih ya, ketika Saka nggak ada, most likely sih gue prefer sih Trossard untuk step up lah. Trossard step up. Eddie mungkin si Eddie Nketiah cukup dipercaya sama si Arteta, tapi again ya emang belum terlalu berbuah gol yang banyak sih gitu. Tapi at least kayak Dia bisa backup buat cup lah ya. betul. Ya. Kayak misalnya contoh ketika mau pressing tuh dia tuh paling rajin sih. Salah satu striker paling rajin ya. Lari sana, lari sini gitu, gila gitu. Watson. Gitu. Keren. Terus kita tanya kamu bagus nih soal MU, nggak salah MU. Ngapain bos? Buat apa? Nah, nanti ada season khusus. Oh iya benar. Khusus buat MU. Iya benar. Kalau menurut Om Bagus nih, kedalaman squad dari City dan Arsenal di musim ini dibanding musim lalu. Dibanding musim lalu, Ya. kalau menurut gua kayak misalnya City sih untuk pembelian smart ya. Dia dapat back baru si siapa Guardiol itu ya. Guardiol kan itu juga oke main. Terus dia dapat pemain Belgia si Doku, pemain sayap juga langsung Bagus lagi. langsung tune in gitu loh. Ya. Adaptasinya langsung cepat gitu. Terus mungkin yang rada kurang itu kali ya si Kovacic mungkin dia nggak bisa langsung gantiin perannya De Bruyne langsung. Oke. Jadi mungkin butuh waktu. Tapi kalau menurut gua sih pembelian City tahun ini sih smart, bijak. Demikian juga dengan Arsenal ya, mereka bisa dapat Rice, dapat ya mungkin Havertz, mungkin butuh waktu kali ya. Mungkin ya mantan klub lamanya kurang. Jadi mungkin dia juga masih nyari waktu lah. Tapi menurut gua sih pemain baru ini di dua tangan pelatih spektakuler ini sih adaptasinya langsung jalan gitu loh. Mereka beli pemain yang tepat, ditaruh posisi yang tepat, strateginya tepat. Tidak seperti tetangga Manchester satunya. Aduh. Itu kalau menurut gue. Iya. Jadi untuk chances juara masih tetap City di atasnya Arsenal ya Om ya? Kayaknya sih begitu ya. Masih ya. Feeling gue sih masih ya City ya. Maksudnya berbeda banget ya. Sama-sama Manchester. Saya tinggal tunggu rambut saya jadi warna merah karena Bel kan suka City loh, rambutnya jadi Tapi sebenarnya ya yang nggak disangka-sangka adalah Spurs. Spurs siapa ya? Spurs, lu lihat deh Itu pemain. ayam bertengger yang bola itu. Lu lihat deh pemain yang dibeli sama Spurs. Pasti pada nggak ada yang kenal. Ya kan? Aneh-aneh yang dibeli ya nggak?
Titus Bonai ya? Oh, bukan. Omaniani. Maksud gua kalau kayak Arsenal, City, MU kan dia beli pemainnya yang istilahnya Udah ada nama ya? udah Ya, ada nama ya. lah. Mason Mount, Declan Rice, Hmm, gitu. Tapi kalau Spurs, Paling Madison. Madison itu pun gara-gara Leicester degradasi kan. Tapi kayak Udogi kan ada yang tahu siapa. Terus satu lagi back yang tinggi itu yang Belanda ya. Belanda tuh udah lihat Van der Ven. Mungkin orang nggak kenal juga gitu loh. Dan mereka tanpa disangka tahun ini Wow. melejit gitu loh. Padahal Harry Kane dijual gitu kan, nggak ada yang nyangka gitu Harry Kane dijual, kira-kira siapa penggantinya. Tapi ternyata pada mainnya lebih kompak gitu loh. Terus manajernya juga nggak terkenal. Manajernya juga nggak terkenal. nggak terkenal. Orang Aussie, menang di Scotland ya. Dia sebelumnya di Celtic ya? Celtics, udah ke Spurs. Terus not so bad gitu loh. Secara permainan juga dilihat lebih enak gitu loh Spurs tahun. Tapi emang keputusan sangat bijak ketika Son itu dijadiin striker. Striker. Itu gila sih, emang flow-nya nggak usah senyum. Senyum bener. Balikin ke City sama Arsenal. Oh iya, iya, iya. Enak diikutin gua. Oh iya bener. Setuju nggak? Setuju nggak? Oke, pertanyaan berikutnya kita balik lagi ke City. City kan kayak squadnya udah ngeri-ngeri ya. Tapi kalau Bell amatin, posisi apa yang paling mungkin untuk dibenahi di City? Kira-kira harus beli posisi apa? Kayaknya posisinya De Bruyne sih. CM, berarti pemain tengah ya? Iya. Setuju sih ya. Soalnya sampai sekarang permainannya gitu sama line up-nya itu kayak masih kerasa kosong di posisi itu gitu. Karena De Bruyne juga cederanya udah lama banget. Terus pemain baru juga belum terlalu bisa ngegantiin banget. Jadi itu ngaruh banget sih, apalagi di pertandingan versus Wolves kemarin itu bener-bener kayak kacau gitu. Malah ngelihatnya permainan Wolves tuh bagus banget. Terus kenapa jadi City begini gitu kan, kayak bener-bener gak kayak biasanya gitu di match-match sebelumnya gitu kan. Jadi emang sampai sekarang sih masih kerasa banget posisi itu tuh. Kayaknya juga yang nggak disangka adalah mengetahui De Bruyne cedera ketika udah keluarin Gundogan. Iya. Iya kan? Kalau Gundogan masih ada, De Bruyne cedera tuh kayaknya akan lebih enak karena Gundogan ternyata lebih bagus daripada Kovacic. Iya. Iya. Sama pelapis Rodri kali ya. Iya. Begitu nggak ada Rodri juga kelihatan. Iya. Tengahnya nggak. Ini gua ada statistiknya nih. Iya. Wow. Rodri kan mainnya ngotot banget gitu loh. Terus kadang dia dari tengah masuk sampai ke depan gitu kan. Itu sih. Ya pemain tengah CM. Setuju. Kalau untuk Kak Amar nih, Ya. Arsenal, Yo. kira-kira posisi apa yang paling mungkin untuk diperbaiki, disuntik lagi? Sayap kanan. Saka dong. Saka butuh Penggantinya pelapis. Saka butuh pelapis. Dia selalu Karena- capek main terus ya. Iya, karena kalau diperhatiin tuh dia nggak pernah di bench dari awal. Selalu starting terus. Every single game. Every year. Jadi ya Gila sih. walaupun masih muda sih gitu kan. Tapi ya harus kasih waktu rest lah gitu loh. Nasibnya kayak ini ya, kayak Arnold sih. Kayak nggak ada lagi penggantinya, masih muda tapi akhirnya main terus. Untungnya nggak cedera-cedera sih ya, Saka Itu dia. kuat ya. Untungnya. Padahal kalau dilihat week in week out kalau lihat ya, dia yang paling sering dihajar sama back. Paling sering gitu loh. Kayak contoh waktu lawan Spurs deh kemarin. Buset. Itu udah jadi apa ya, target man gitu, jedar pas Community Shield lawan City juga sama, jedar Ake sering banget kan, hajar dari belakang, hajar dari samping depan ya. Tapi untungnya tuh masih kuat sih, gila sih, Iya. gila gitu. Jadi gue cuma takut kayak sih, ini kayak sekarang nih ada kemungkinan dia nggak main tuh yang kayak oke, ini agak bahaya gitu. Kenapa? Karena pairingnya dia sama Ben White tuh itu udah paling Klop banget tuh berdua. klop banget gitu. Even Zinchenko sama Martinelli di sisi kiri itu masih nggak se-fluid Ya. Ben White sama si Saka gitu. Jadi kalau Sakanya nggak ada,
agak ngeri sih gua gitu, jujur aja. Berarti kalau sampai Saka nggak main yang gantiin harusnya? Harusnya Hmm. bisa jadi sih Trossard taruh situ atau si Fabio Vieira gitu. Bisa jadi. Tapi Trossard lebih ke kiri sebenarnya ya. Kalau nggak Sebenarnya salah lebih ke kiri posisinya sebenarnya. idealnya dia ya. Idealnya. Tapi untungnya Trossard kan emang tipe yang kayak kalau di corporate tuh yang kayak iya pak, terus dari itu deliver lagi gitu, ya kan? Taruh di mana juga nggak masalah. Nggak masalah gitu. Kayak waktu tahun lalu sempat ditaruh di CM. Kayak, hah? Trossard taruh di situ gitu. Gue sendiri bingung gitu. Terus sempat taruh di central striker, taruh di sayap kiri gitu kayak All around. orang Ya, bisa Ya, gitu. bisa. Terus dari itu waktu ditaruh di CM, dia malah ngegolin malah waktu lagi tour di Amerika kan. Waktu lagi pramusim, dia ngegolin banyak lagi. Lawan Barcelona pula, mohon maaf gitu. Jadi jago banget gitu. Oke, kita balik lagi ke City. City adalah tim yang sangat anomali karena hampir setiap pertandingan formasinya tuh berubah. Terus pemainnya tuh kayak selalu dirombak terus. Kira-kira bagaimana sebagai fans City nih, the citizen, ngelihat yang setiap pertandingan itu tuh bisa berubah formasinya, pemain-pemainnya. Apakah hati itu kayak insecure kayak ini oke nggak nih? Padahal kalau dia stick sama satu formasi terus mungkin juga berjalan dengan baik-baik aja dari pertandingan ke pertandingan. Menurut Bel gimana? Kalau menurut aku dari Pep sih bagus ya untuk strategi kayak gitu, jadi nggak gampang dibaca sama tim lawan juga. Jadinya untuk rotasinya juga lebih bisa dieksplor untuk pemain-pemainnya juga. Jadi kalau dari fans sih aku itu lebih ke udah percaya banget lah sama Pep, maupun dia mau strategi apapun dia juga suka banget bereksperimen aneh-aneh, dan itu kadang jadi brilian gitu untuk hasil-hasil pertandingan ataupun hasil-hasil yang mereka udah dapetin di musim lalu juga, itu emang udah terbukti sih. Jadi untuk permainan besok juga lawan Arsenal itu memang mungkin akan berbeda juga untuk line up-nya, untuk pemain-pemainnya dari match sebelumnya juga mungkin bisa beda. Jadi menurut aku sih percaya aja lah sama Pep, karena di handle sama Pep, lihat aja City kayak gimana kan sampai sekarang gitu. Jadi kalau City-nya dipegang sama Pep, menurut Bel nggak akan sejago ini. Walaupun sebenarnya basicnya ya timnya udah oke nih gitu. Selama sama Pep sih mungkin City bisa ngeraih banyak hal ya, ataupun trofi-trofi yang emang belum diraih juga. Kalau nggak sama Pep mungkin kalau aku sih ya jujur aja ya, kayaknya City nggak akan kayak sekarang sih. Oke, tadi balik lagi ngomongin soal Doku ya. Berarti Doku itu cara mainnya kayak Sterling ya? Cara mainnya Enggak Enggak. lah, beda. Gue bilang beda. dia lebih asis berarti. Enggak juga. Enggak juga. Ngobrak-ngabrik pertahanan Iya. dia. Kayak Grealish, cuman versi lebih kenceng dan lincah. Ya, setuju gua. Karena kalau Grealish tuh dapat bola tuh dia suka diem, tiba-tiba flow-nya udah lagi attack itu jadi lambat. Berasa nggak sih flow-nya kalau iya. Grealish yang megang tuh jadi langsung berhenti. Dia nahan dulu Iya, soalnya. kelamaan. Intinya kalau Grealish bawa bola, Mm-mm. tinggal tunggu aja kapan dia jatuh. Bawa jatuh. Oke. Aku mau bahas tentang Alvarez. Gimana nih? Alvarez tuh tiba-tiba jadi key player. Tiba-tiba banget. Kayak emang suka gitu sih Pak. Tiba-tiba munculin pemain-pemain baru gitu. Nah, gimana? Menurut kamu tentang Alvarez gimana? Alvarez itu pemain muda yang udah tamat ya bolanya. Maksudnya di karir bolanya dia udah menang berapa piala tuh? Oh iya, Dari- Piala Dunia. Iya. Berapa Bolanya udah piala tamat. Piala Alvarez. Main Dunia. FIFA karir mode. Kayaknya semua Semua piala. piala bener, Dia- treble dapet. Iya. Kecil itu orang. Iya, Semuanya udah dapet, piala apa lagi? Nggak, lebih tepatnya beruntung. Beruntung. Yang belum dapat itu Lucky B tuh. piala BRI Liga 1. Iya sih. Jadi Alvarez itu striker atau apa nih? Bingung sih. Pep suka ganti-ganti Iya, posisi sih. ganti-ganti Jadi posisi. Alvarez itu lebih pure-nya ke
striker dia. Harusnya striker ya. Striker, gue setuju. Lebih ke striker. Tapi akhir-akhir ini justru dia malah main bareng sama Haaland. Hmm. Ya, kayak jadi akhirnya jadi bergeser lah posisinya dia. Karena Haaland sekarang dijaga ketat. Iya. Nggak bisa gerak Nggak dia. bisa gerak. Nggak bisa gerak. Yang jaga 2-3, coba. Itu kenapa banyak banget pemain tengah City yang nyetak gol. Karena back itu udah terlalu fokus jagain Haaland di Betul. depan. Gila, Betul. emang jago tuh orang. Terus kayak back-backnya City juga suka banget assist ya. Kayak gila, bahkan juga suka nyetak gol. Sayang banget gak ada Cancelo ya, Om. Iya. Cancelo tuh lebih bagus daripada Guardiola gak sih? Kayak cara mainnya, asisnya. Terus dia ke Barca jadi vampir toh. Terakhir meme-nya Pemain City yang ke Barca tuh udah selesai. si Gundogan juga ya. Gundogan, Aguero, Iya. terus Cancelo. Aguero langsung sakit jantung kan di Barca. Aduh. Iya. Sedih. Gundogan bulan depan ambeien, Bi. Aduh, udah bisa diprediksi ya? Udah bisa diprediksi ya? Iya, iya, iya. Oke, kita balik lagi sekarang ke Arsenal. Arsenal beli pemain-pemain dari Chelsea ya? Ya. Lalu, Dua lagi. iya, si Havertz dan Jorginho. Jorginho. Dan kayaknya belum ngeklik ya, Kak. Gimana nih? Mereka berdua. Jorginho sih sebenarnya inilah sosok yang cukup apa istilahnya ya, dibutuhkan juga sih. Cuman dia pengalamannya banyak. Terus ya orang-orang ngomong ya itu mah udah sunset lah si Jorginho lah gitu. Terus Udah ya lewat lah ya. udah lewat masanya gitu. Tapi again kalau ngelihat squadnya Arsenal tuh kan anak-anak muda ya. Justru butuh orang yang berpengalaman yang pernah kayak dulu kan Chelsea seingat gua kayak juara apa Champions League bareng sama Jorginho juga kan gitu. Iya. Ya, jadi Barang sama Kai juga. nah bareng sama Kai juga. Jadi sebenarnya butuh sosok yang emang punya experience sih gitu untuk share. Nah, harapannya kan sebenarnya ini idealnya ya. Idealnya tuh adalah dengan adanya si Jorginho sama Kai itu ibaratnya kayak mentalnya tuh ya ketika ketinggalan lu jangan turun. Iya. Ya. Soalnya kan kayak kejadian nggak tahun lalu lah, tapi tahun lalu deh misalnya. Tahun lalu itu gue kesel banget sih. Terakhir ke apa ya? Cegal lah ya sama klub-klub yang sebenarnya bukan papan atas nih yang ngalahin si Arsenal gitu. Justru yang papan-papan bawah. Kejegal nih si Arsenal. Problemnya Arsenal tuh memang di tengah musim Dalam belakang. musim belakang. Biasanya. menurut. Biasanya. Alasannya kenapa tengah musim ke belakang karena emang cara mainnya fluid gitu ya, cepet dan passing cepet gitu. Alhasil apa sih? Cara nyetop fluidity-nya itu you have to stop the game. Gitu. Perbedaannya kan kayak contoh kalau di basket mungkin kayak either you make a foul atau lu minta time out. Ya. Iya. To stop the stop the game gitu. Biar jangan sampai flow of the game-nya tuh udah di dia terus gitu. Iya, iya. Pertanyaannya, tapi kalau di bola, lu kan nggak bisa minta time out kan? Satu-satu cara apa? Lu harus make a foul. Either hard foul atau apa? Mau hard kayak mau enggak ya pokoknya stop the game. Alhasil ya itu dia. Banyak yang disikat, di tackle gitu kan. Dan tackle-nya nggak bisa cuma tackle yang biasa. Lu harus tackle yang keras. Gitu loh. Pas tackle keras, ya udah pasti lah fitness dari pemain-pemain itu kan pasti ya eventually lu kalau disikat setiap minggu men kaki lu dengkul lu pasti ada masalah lah pada akhirnya itu. Dan kalau dibilang starting 11 dari City dan Arsenal tuh kayaknya masih bisa dibilang berimbang. Tapi kalau udah ngomongin kedalaman squad dari substitution, Arsenal tuh memang belum sedalam City. Jadi akhirnya ya dari stamina dan kalau ada cedera tuh langsung kayak mau digantinya sama siapa? Berasa banget timpang perbedaan skillnya. Salah satunya nih, ya ini yang diomongin sama teman-teman Arsenal ya. Tahun lalu kan sebenarnya kegelincir tuh gara-gara William Saliba tuh cedera. Partey juga ya, tari-tari ya. Terakhir Partey juga cedera. Jadi sebenarnya kuncinya tuh lebih di Salibanya sih. Saliba tuh ibaratnya kayak jadi jangkarnya gitu loh. Nah ketika Salibanya nggak ada, cuma ada si Gabriel, terus paling waktu tahun lalu di Pakai holding ya, sama si Rob Holding gitu, itu kayak nggak kuat. Akhirnya banyak terjadi akhirnya blunder gitu kan. Kayak ini still unbeaten nih gitu. Kalau bisa dilihat sering banget tuh, kayak misalnya
kita kehilangan boy tengah, Saliba tuh yang Nutup menutup langsung cepat, dia badannya gede, larinya kenceng, terus udah gitu somehow IQ-nya tinggi sih, kayak dia tahu how to position himself gitu. Oh, yang dia offside trap orang. Yes. Itu pinter banget. Pinter banget Yang dia tuh. juga berhenti. Ah, gila, itu cakep banget si Saliba. No, sorry, itu Gabriel. Oh itu Gabriel ya? Itu Gabriel. Oh. Yang Iya. Gabriel. Oh, Nah itu jadi makanya itu pairnya tuh udah cakep banget nih Gabriel sama Saliba ya. sama Saliba. Kayak ini ya. Mertesacker sama Koscielny ya. Ya bisa. Itu dibilang. karakternya agak-agak mirip tuh dua itu. Iya. Terus kalau misalkan ini di luar Jorginho ya, kita ngomongin Jorginho lagi. Di luar dia abis bikin blunder terakhir itu. Rate dari Kak Amar nih 1 sampai 10. Performance-nya Jorginho di musim ini. Musim ini ya. Ya. Masih antara 6 sampai 7 lah. Masih 6 Tapi sampai oke lah ya. Tapi sebenarnya oke. Ya, Masih oke kok. Kayak abis making a blunder, kan abis itu kan dia diturunin lagi tuh si Jorginho. Dia menjawab apa ya istilahnya, keraguan semua orang gitu. Waktu dia kalau nggak salah main di apa ya, di Cup, Carabao Cup kalau nggak salah. Dia buktiin tuh kalau bagus ya mainnya gitu. Dia ngejaga jantung pertahanannya bagus banget di midfieldnya gitu. Jadi sebenarnya again lah, menurut gue ya shit happens ya to anyone lah gitu kan. Ya pertanyaannya untungnya adalah kayak si Mikel tuh ngebangun timnya, suasana di klubnya juga kekeluargaan banget tuh. Jadi kayak ketika ada yang lagi turun gitu, ya tenang aja, kita backup gitu. Walaupun fansnya pada ngomongin wah cerca, tapi semua orang yang kayak udah tenang aja, ntar dia itu kok bangkit kok, tenang aja gitu. Kayak yang terakhir deh si lawan Bournemouth gitu, penalti kedua somehow si Saka mau dekat Kai ambil. Iya. Kenapa? Karena Kai dari awal sampai sekarang belum ngegolin nih. Ngegolin. Even di pramusim juga nggak ngegolin. Mau Jadi naikin mental ya. harus naikin mental, confidence kan? ya. Even sampai fansnya juga meragukan, lu salah beli lo gitu. Tapi somehow Mikel percaya nih dia dibutuhkan gitu di squad. Makanya kayak gue juga jujur bingung kayak kenapa nih orang sering dimainin ya. Tapi ya udahlah, percayalah, trust Mikel lah gitu. Kayak ya anak City ya udahlah, trust Pep lah gitu loh. Dia mau muternya gimana kayak udah percayain aja gitu. Gitu sih. Oke, ini kita coba kita bahas tim lain nih di luar City dan Arsenal. Ada beberapa pemain di Liga Inggris yang menjadi pusat perhatian. Salah satunya adalah sebenarnya ya Newcastle ya. Newcastle tuh kuat banget. Tapi kalau kita lihat kedalaman dari si Newcastle, kayak sosok yang paling signifikan itu adalah Trippier. Nah, Trippier itu melakukan 4 assist dalam 2 match terakhir. Dan 3 assist itu dilakukan pas lawan Sheffield. Jadi dia assist 3 gol. Nah, ini gimana menurut Kak Amar dan Bel dari performance-nya si Trippier ini? Tapi ingat loh, si Newcastle itu di awal-awal pertandingan banyak kalahnya. Sekarang lagi baru naik lagi. baru naik kayak tapi sih 2 minggu yang lalu yang dia ngebantai siapa sih? Sheffield kan? Ya. Kayak berapa kosong? Berapa? 16. Wah, lebih dari 6 Pak. Lebih dari 6 ya? Lebih dari 6. Banyak banget gue yang kayak banyak banget sih gue gitu. Bercanda loh. Tapi sama sih emang kayak si Trippier jadi ini ya, jadi kayak rohnya gitu sih, gue juga kaget sih. Sama ini loh, si siapa? Kipernya si Nick Pope. Oh ya Nick Pope sih. Oke. Itu juga ngeri tuh. Dan sangat gak disangka loh, di Champion tuh dia juara grup loh saat ini. Newcastle. Iya. Kemarin soalnya menang lawan Lawan PSG. lawan PSG menang, lawan siapa lagi tuh? Sama Milan seri. Kalau nggak salah nih. Iya, kalau saya dia 7 poin. Dia megang posisi satunya. Apa disangka? Promising lah. Newcastle sih jujur aja promising. Kuda hitam sih. Kira-kira menurut Bel, mungkin nggak Newcastle bisa jadi ancaman juga untuk City di musim ini?
Atau emang kayaknya Arsenal aja? Atau bahkan Arsenal nggak dianggap? Coba kita tanya dulu nih. Lo pinter lo ya, manas-manasinnya ya. City itu sebagai fans nih Bel, deg-degannya kalau ketemu tim apa nih saat-saat ini? Mungkin tim yang pernah ngalahin City kali ya. Arsenal kan pernah kemarin. Oh. Terus Itu apa ya? kayaknya Jadi ya. takut, Lah. jadi takut sama Wolf. Tapi di Carabao kan kalah sama Newcastle. Iya, City. kalah sama Newcastle 1-0. 1-0. Jadi lumayan sih dikhawatirkan, tapi biasa aja lah. Tapi tetap Keren. Kira-kira City itu Bel ngerasa kayak ini kayaknya udah bukan seperti City yang aku kenal nih. Kalau lawannya itu tim yang cara mainnya seperti apa? Kelemahannya City kalau ketemu tim seperti apa? kelemahannya City. Kalau timnya itu yang apa ya? Yang defense-nya lebih banyak, tapi setelah mereka defense itu mereka bakal ngasih counter attack yang nggak terduga gitu loh. Contohnya si Wolves kemarin itu dari ball possession-nya aja masih City, tapi di saat mereka bener-bener defense pas City lagi nyerang-nyerang gitu, pas mereka serang balik itu bener-bener langsung gol gitu. Jadi di bagian itu sih untuk permainan dari musuh dari tim lawan yang bener-bener kadang nggak terduga gitu loh sama City. Neto. Berarti problemnya City ketika melawan musuh yang bisa counter attack dengan oke ya? Iya, yang nggak terduga lah kayak gitu. Nggak usah ngarepin ya ada tim bisa main position lawan City itu udah sulit banget kayaknya Enggak juga saat sih. ini. Arsenal bisa Oh, bener-bener. berarti Arsenal kayaknya juara sih. Nih, gua ada statistik nih. Oke. Nih ya. Oh nih, ball possession gitu. Ball possession in average ya dari apa namanya? Dari awal sampai sekarang gitu. Rata-rata tuh kayak Arsenal 62%. City 67. Gila. Masih di atas. Terus shot on goal ya, shot on goal. City 13,14. Arsenal 11,43. Masih di atas ya. Terus itu shots. Terus dari itu kalau shot benar-benar yang shot on goal, Arsenal 7, si City 8 setengah. Gila, jadi kayak statistically speaking sih kayak misalnya City tuh dari berapa pertandingan terakhir sih emang kayak masih di atas sih sebenarnya ya, secara statistik ya. Terus kayak apa namanya offside-nya gitu. Offside-nya Arsenal 3,5 per pertandingan. Si City cuma 2. Padahal attacking terus tapi bisa Iya. aman ya posisinya. Bisa aman. Iya, jujur sih emang mengerikan. Dan sebenarnya nggak heran kenapa banyak fans karbitan suka City karena nonton City itu sangat seru, banjir gol. Walaupun kadang suka kecele ya, jarang clean sheet ya. Kayaknya tuh City tuh agak ya nggak serapi Arsenal lah ya kalau untuk clean sheet. Tapi golnya tuh wow banyak banget jadi kayak orang tuh nonton tuh senang gitu City tuh. Iya. Oke, kita lanjut ke pemain kedua yang diamati. Watkins. Strikernya Aston Villa. Aston Villa itu sekarang juara 5. Dan dia abis nyetak 3 gol dan 2 assist dalam pertandingan lawan Brighton. Brighton itu kan Lagi naik. wah gila, Brighton tuh keren banget. Terus tiba-tiba lawan Aston Villa. Dibantai. Parah. Dan Watkins tuh tiba-tiba kayak wah gila 3 gol 2 assist gitu. Dan dia emang selain lawan Brighton pun juga kayak Aston Villa udah sangat mengandalkan si Watkins ini. Gimana? Pernah lihat nggak Aston Villa main dengan si Watkins ini? Kayak flow-nya Aston Villa gitu. Kalau aku belum lihat sih. Karena aku jujur aja nonton bola itu aku nggak terlalu merhatiin klub lawannya gitu, apalagi pemain-pemainnya. Cuman kayak tahu sini ya tahu, mungkin dengar juga gitu. Kalau perhatiin sampai statistik, sampai performa dia tuh nggak sejauh itu sih aku. Jujur aja karena
emang ngedukung City itu bagi aku ya apapun hasilnya City, apapun performanya, apapun emang statistik dan kondisi tim gitu, ya tetap dukung gitu lah. Kalau menurut aku gitu. Keren. Ini kalau lo ini ya sayap ya. Oh, Darahnya biru, darah Bos. biru. Darahnya biru, Bos. Keren. Ternyata Chelsea. Oh, sorry. Untuk Chelsea, musim ini Chelsea udah berapa Everton gak sih? Birunya salah birunya. Oke, kalau Kamar ada nontonin Aston Villa nggak? Maksudnya kayak Ada dong. Hmm. Apalagi nih si Oli Watkins. Soalnya kan si Oli Watkins emang masuk radarnya si Mikel juga kan. Oh, gitu. Dari tahun lalu sempat emang masuk salah satu striker yang emang ini kayak bagus nih. Cara mainnya cocok nih sama kita nih gitu. Jadi kayak apa namanya si Aston Villa juga kan dari musim kemarin kan juga ngeri, Mas. Iya. Nggak bisa dianggap sebelah mata itu gitu. Semenjak si itu ya Unai. naik terus dia. Naik terus loh. Jadi kayak apa namanya? Kalau lihat statsnya aja ini 4 gol, 3 assist dari 7 match. Ya. Terus udah gitu apa namanya? Pelapisnya dari si Oli Watkins, si Douglas Luiz itu juga sempat jadi masuk radar Arsenal juga kan. Itu aja dia sekarang udah 3 gol. Si Douglas Luiz. Ngeri tuh, padahal pemain midfield. Kayak attackingnya Aston Villa tuh ternyata ngeri ya. Ngeri. Soalnya jujur ya, si Douglas Luiz tuh jangkar yang bagus sih. Kayak setiap kali misalnya nyerang, ibaratnya kayak rohnya tuh di dia nih. Oke, ke belakang dulu di dia gitu. Terus udah gitu misalnya kalau misalnya bola kerebut, ibaratnya kayak dia jadi Declan Rice-nya Arsenal tuh. Dia akan ngambil balik tuh bolanya. Kayak kalau misalnya di City masih siapa namanya Rodri. Iya, Rodri. iya. Ngeri sih si Douglas Luiz. Terus udah gitu tenangannya kalau nggak salah dia kayak free kick-nya bagus banget nih. Free kick-nya si Douglas Luiz sering masuk gitu loh. Chances untuk masuk itu lumayan tinggi. Cukup rapi ya, Aston Villa mainnya Cukup rapi. Oke, pemain ketiga Son. Wow, ini setelah jadi striker makin oke. Dia lawan Arsenal bisa nyetak 2 gol. Lawan Liverpool bisa nyetak 1 gol. Kayak gimana ya? Richarlison yang harusnya jadi striker, tiba-tiba jadiin sayap kiri, jadi lebih bagus. Sonnya juga jadi striker jadi lebih bagus. Tiba-tiba kayak di luar pertandingan lawan Liverpool itu ya. Maksudnya kayak emang Tottenham tuh makin bagus sih. Gimana tuh? Sebagai tetangga ya. Iya. Cukup mengerikan sih. Mengerikannya adalah balik lagi ya. Kayak ini posisi apa ya? Posisi 1 sampai 5 sekarang musim ini sama posisi 1 sampai 5 musim lalu. Iya, Seruan yang salah. seruan Iya. sekarang. Seruan sekarang. Iya. Kenapa? Yang musim lalu tuh kayak yang lagi Arsenalnya gila sendiri. iya kan. gila sendiri gitu kan. Terus habis itu City-nya lagi ngecun gitu Iya. sama Haaland. Terus Chelsea-nya lagi bau. Hmm. MU di awal-awal juga bau gitu kan. Dia pada catching up lah. Pada catching up tapi it's already too late gitu. Nah, musim ini somehow kayak Aston Villa udah ngegas dari awal. Brighton juga. Oh. ngegas dari awal gitu. Di luar kalah lawan Aston Villa kemarin tuh sebenarnya Brighton masih tetap bagus gitu. Masih bagus. Mitoma-nya ngeri, Iya. Bos. Padahal pemainnya banyak dijual ya. Iya. Iya. Dari sama klub lain. Untung banget sih dia secara bisnis sih. Nah itu dia makanya tadi pertanyaan pertama ke Bel adalah yakin nggak kira-kira City musim ini tuh bisa win the trophy lagi karena emang persaingannya tuh di musim ini lebih ngeri dan baik lagi De Bruyne baliknya itu Baru Januari. ya gitu jadi kayak seru sih musim ini akan seru sih. Oke. Dan yang keempat pemain terakhir adalah Joachim Andersen dari Crystal Palace. Jadi Crystal Belakang ya. ya baik. Jadi dia sekarang itu Crystal Palace sempat jelek di awal-awal. Lalu kayaknya kan matchnya juga cukup sulit, ketemunya cukup sulit. Sekarang tuh dia naik ke peringkat 9. Terus si Andersen ini diamati mainnya rapi, clean sheet di 2 pertandingan terakhir lawan Fulham sama lawan MU. Aduh.
Oh, Aduh. dia gol juga lawan MU. Jadi man of the match lagi ya. Iya. Aduh. Kalau main FPL tuh enak pakai dia. Mantep om, clean sheet, nyetak gol. Aduh. Nah, Aduh. gimana nih? Kalau Crystal Palace gimana? Ada sempat lihat nggak? Jujur ya, di musim ini gue belum sempat nonton full matchnya si Crystal Palace sih. Tapi again, gue selalu ini di luar ini basically untuk semua tim di EPL sih, nggak cuma Crystal Palace ya. Yang menarik dari English Premier League itu adalah anyone can win. Itu yang kenapa gue setia lah ya nontonin Liga Inggris sih. Liga lain tonton nggak Mar gitu? Tonton tapi gue nggak Iya. seniat Liga Inggris lah. Kenapa? Karena ya itu dia gitu kayak. Karena jam nontonnya juga enak sih. Apa? 10. Nah, nonton juga enak satu ya. Bener, itu benar banget. Itu benar Kalau banget. Italia tuh subuh bener. Subuh, Ah, iya. Ada baru selesai jam 5 Iya, bener. Terus itu satu. Yang menarik kayak contoh ya gitu, kayak tiba-tiba minggu lalu City kalah sama Wolves. Who ever thought, man? Iya. Wang Hee-chan sama si Neto yang ngacak-ngacak gitu loh. Siapa sangka gitu. Terus misalnya tiba-tiba kayak apa ya, si Arsenal tuh ditahan di awal-awal gitu, seri gitu yang kayak ya ini kok supposed to be a easy win gitu loh. Tapi lah malah ketahan seri gitu. Udah untung seri. Ada kemungkinan kalah malah waktu itu kan. Jadi itu sih yang dinamika itunya sih yang gua jujur ya, adrenalinnya setiap nonton tuh kayak oke, Iya. ini gimana nih gitu. Selalu nggak bisa anggap remeh musuh. Nggak bisa. Nah, sebenarnya itu problemnya sih. Dari tanya tim Inggris itu adalah karena mereka harus selalu all out dalam setiap pertandingan di liga. Akhirnya mereka kecapean ketika ada di Champions. Yes. Kayak kalau ngeliatin liga-liga lain kayak Madridnya di Spanyol, itu dia bisa tahan tenaga di liga untuk ngadepin di Champions gitu. Jadi kayak kalau diadu misalkan kayak juara 20-nya Liga Inggris sama liga lain, kayaknya juga pasti kuatan Liga Inggris karena mereka sangat standarnya udah lebih tinggi gitu. Gila sih. Sengeri itu. Oke. Kita akan konklusi di terakhir. Karena akan ada pertandingan di hari Minggu antara Arsenal melawan City. Kira-kira prediksinya dari Kak Amar dan Bel gimana? Oke, kita coba dari Bel dulu. Kira-kira prediksinya akan seperti apa pertandingan melawan Arsenal? City menang 2-1 lah. Statementnya berani. Pencetak gol. Pencetak Alvarez. Ih. Haaland ya disebut. Kayaknya sulit. Haaland mungkin nggak nanti, bukan match besok mungkin nggak ngegolin. Mungkin Alvarez sama Foden lah ya. Foden Enggak. dia asis lah paling. Harus tuh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya backnya yang bakal nyetak gol. Kayaknya. Walker. Iya. Masuk akal sih kalau bilang City bisa ngerebut 2 gol dari Arsenal itu masuk akal. Tapi kenapa Bel bilang 2-1? Apakah semengerikan itu attacking dari Arsenal sampai kayaknya bakal bobol juga nih kayaknya. Karena sebelumnya kan kalah tuh sama Arsenal, jadi mungkin di match sebelumnya juga kalah sama Wolves, jadi nggak bisa ngeremehin Arsenal juga, apalagi sebelumnya statistiknya tipis banget gitu kan. Jadi walaupun emang dari pemain Arsenal beberapa ada yang cedera juga atau gimana, City juga gitu, jadi ya itu sih kalau aku prediksiin tipis aja lah. Kayaknya akan sulit untuk clean sheet tapi menang. Iya. Dan nggak terlalu banjir gol ya. Iya. Kalau Kamar, prediksi. Yes. Minimum ya, draw. Gue draw aja udah happy, jujur aja. Gue nggak gini lah. Menang itu it's a bonus.
Tapi a draw, either it's going to be a 0-0 or 1-1, itu sih kayak lebih ini ya, lebih mungkinnya ke arah sana. Gitu. Walaupun ya 5 kali terakhir 4 kali kalah, 1 kali menang. Tapi ini 1 kali menangnya tuh baru nih, gitu kan. Ya. Terus ya gitu, si Rodri nggak ada. Gitu. Terus kalau gua perhatiin semenjak Rodri nggak ada gitu, dari 15 game tuh si City udah kalah 5 nih. Cuma nggak ada Rodri. Sengaruh itu. Ya, sengaruh itu. Sedangkan si City ini gua ada statistiknya nih, ini ngeri sih. 67 games si City cuma kalah 5 kali ketika ada Rodri. So, can you imagine? Rodri. Sengaruh itu. Gitu. Kayak Jadi kalau De Bruyne nggak ada masih oke. Masih Tapi oke. kalau Rodri nggak ada, Masa sih? Iya. De segitunya. Bruyne, De Bruyne digantiin Alvarez sekarang. Makanya Kalau Rodri- FPL gua anjlok. Gitu. Terus Oh. kenapa gue pede banget pasti ada satu? Hmm. Minimum si Arsenal bisa ngegolin minimum 1. Karena based on ini ya, yang dari game musim awal ini, golnya si Arsenal kan 15 total. Itu set piece-nya ada 4 gol dari set piece. Terus dari open play-nya 6. Sisanya dari penalti. Jadi ya gue yakin at least nih dari set piece mestinya bisa. Kenapa? Karena kayak kalau diperhatiin terakhir tuh sering banget set piece-nya kan mulai banyak variasinya. Variasinya kayak waktu itu sempat tuh gol dari set piece, terus habis itu semuanya tuh pada nunjuk ke arahnya ini Mikel sama tim coachnya. Kenapa? Itu satu set piece yang emang mereka latih. Yang akhirnya berbuah gol. Dan gue yakin untuk melawan si Arsenal, they definitely will try something new. Jadi gue yakin mestinya sih ada 1 gol dari set piece. Yang ambil free kick berarti sekarang siapa? Saka, Odegaard. Si kan kalau dari sisi kiri itu biasanya kan si Martinelli. Kalau di sisi kanan kan si Saka, gitu kan. Nah, kalau Sakanya nggak ada, most likely ya si Odegaard yang ambil. Corner? Ya itu maksudnya. Oh iya itu corner. Corner, Ambil corner. corner. Kalau free kick Kalau free kick, nah biasanya Odegaard kiri kanan. Odegaard. sama. Berarti gol set piece itu udah termasuk sama corner juga. Berarti Udah biasanya back juga nyetak gol si Saliba gitu-gitu Iya. ya biasanya. Iya. Heading-headingnya juga serem ya. Iya. Kayak terakhir kan Ben White kan golin dari set piece. Berarti ada kemungkinan harusnya ini tidak berujung City clean sheet. Kalaupun seri harusnya tidak clean sheet. Mestinya ya. Walaupun gue yakin mungkin ball possession ya pasti banyakan di City pasti lah. Kecuali Saka nggak main. Mungkin itu beda cerita kali ya. 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 Berasa banget pasti sih. Dia cedera pas lawan Lens. Lens. Nah, Iya. Tapi katanya ada kemungkinan nggak cedera parah sih katanya. Jadi masih mungkin main. Gol pengganti nih. Iya. Oke, prediksinya seperti itu. Oke. Berarti 1-1, 1-1. 2-1. Sulit ya, Arsenal untuk menang kayaknya sulit ya. Kalau menurut Om, prediksi Feeling MU lawan siapa sih? MU. Oh, siapa ya, lupa gua. Sampai dilupain. MU itu lawan Brentford. Wah, Brentford juga. Brentford juga Serem. kuat loh. Hati-hati, Bos. Brentford serem, tapi sebenarnya ya kalau yang ada City atau Arsenal ya udah biasa aja. Kalau Brentford tuh biasa. Lawan lembah tuh biasa aja. Iya. Boleh lah, MU lawan Brentford lah. Om. Kira-kira prediksi berapa? Om? Seri lah feeling gua. Serius. Seri. Sepesimis itu. Pesimis itu. Tapi akan nyetak gol. Akan 1-1 atau bisa jadi Paling 1-1 lah ya. 1-1. Mungkin si Hotland mungkin buka gol lah di Premier League, kan dia belum nyetak gol tuh. Terakhir kan offside-nya. iya. Oh, baru di champion ya kemarin? Baru di champion dia gacor. Tapi memang
soal back Walaupun itu Daka masih kalah lagi bro. Aduh. masih agak kayaknya meragukan untuk bisa nahan clean sheet. Iya. Untuk kerapihan dari defense-defense-nya Iya, MU. Onana amburadul. Back Martinez cedera. Sebenarnya ini masalahnya salah di Onana atau salah di back? Sebenarnya juga ada kemungkinan itu salah di back nggak sih? Kayak Onana tuh sebenarnya Bisa ada. jadi. Tapi Oh, Onana oke. juga mungkin masih perlu adaptasi kali ya. Kan ini baru pertama kan? Iya. Kan dia kan kalau di Liga Italia kan mainnya lambat. Betul. Liga Inggris kan nyerang dari segala arah, pusing dia. Benar Onana. Ah, Casemiro kayaknya makin oke ya. Casemiro semakin tua lah, gue bilang udah menurun. Yang belum kelihatan tuh Mason Mount belum kelihatan. Terus terlalu panas. apa? Bruno Fernandes terlalu individual, semua dia harus ngambil. Rashford juga. Tapi emang ya kalau nggak ada Bruno agak Ya, sulit siapa lagi ya? Iya benar. Bruno bagus sih. Oke, kalau untuk City dan Arsenal prediksi Om. Prediksi juga seri. Seri Sama-sama kuat. 1-1. Bakal Feeling gua mungkin tetap ada 0-0 gol. malah. Oh. Feeling 0-0. Berat nih. Berarti ada 2 ya yang berpendapat akan seri dan 1 yang menang. Yang seru mah nanti akhir Oktober. Derby kita ya Manchester. Udah pasti City emang. Iya sih, itu pasti. Eh, Itu pasti. Nggak usah dibahas ya. tinggal pertanyaannya berapa aja. Apakah 6-1 lagi? Oh. Sedih. Atau malah clean sheet gitu kan? Atau malah MU menang. Nggak mungkin sih. Enggak sih. Kalau prediksi di akhir musim, kira-kira Arsenal bisa juara berapa? 1, 2. 1. Wow, Tapi berani tipis sekali. ya. Tipis. Tapi tipis. Ini bisa kejadian kayak waktu musim lalu sama musim yang waktu Liverpool tuh. Yang Iya. benar-benar yang kayak Iya. kan musim lalu kan juga begini kan? Iya. Kayak Arsenal tuh diintilin dari belakang terus. Kalau balapan tuh kayak ibaratnya di belakang tuh udah ngedim loh, tak gitu. Oh. Itu sih. Ingat Kayak banget yang si Salah nyetak gol lawan Wolves. Terus dia nanya ke penonton, berapa poinnya? Terus penonton gini. Oh Iya, dia kasih tahu kalau City udah nyetak gol. Terus Salah nggak selebrasi nyetak gol. Udah kayak itu 2-3 tahun lalu. 2 Tiga lalu ya, 3 tahun yang lalu ya. 2020. Oh iya. Kan mundur setahun. Padahal gue inget banget City lawan Aston Villa. Aston Villanya menang dulu. 2-0. Iya. Terus si Coutinho tuh sebelum pertandingan dicat-catin sama orang Liverpool. Iya benar ya. Ayo dong, main yang bagus lo. Terus 2-0 Coutinho marah habis itu gitu. 3-2. Gila. Itu tahun lalu tuh, 2 tahun lalu sih. Itu kan yang kita lagi nobar di sini. Iya. Tahun lalu. Enggak dong. 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu ya. Tahun lalu Liverpool jadi AP. Iya. 2 tahun lalu. Iya. Iya pecah tuh nobar di sini. Anak City udah pada lemes, ketinggalan 2-0. Itu nonton tuh pertandingan terakhir Nonton. lawan Aston Villa ya. Iya. Itu vibes-nya mirip pas 2012. Si Aguero. KPR. KPR. Nyebelin. Oke, berarti menurut Kak Amar nih bisa 1 nih ya. Bisa dong. Arsenal. Harus kayak dia lah. Asik. Mantap. Ini mau Pasti ditanya City sih. lah. Gimana? Bel? Pasti juara 1 nih. Pasti. Berapa persen dari Bell City akan juara 1? 101. Domination gitu. 101 udah pasti lebih kan sama dia, ada 101. 90% lah. Masih ada 10%. Kandidat kedua memang pasti Arsenal. Pasti. Pasti Itu Arsenal. pasti. Kayaknya nggak ada tim lain sih. Asik. Terima kasih. Jadi 90% City, 10% Arsenal. Yang lainnya 0. Hajar udah ya. Nol. Iya. Wow. Spurs. Aduh. Tapi kalau Spurs mainnya konsisten bisa loh. Enggak. Biasanya harus dilihat setelah setengah musim. Iya. Gue sih tetap takut ya. Iya. Sama Dan- Spurs tuh. Dan itu kedalaman squadnya si
Spurs. Tottenham itu enggak sih. Ya, belum Ya. belum sedalam yang lain. Ya, sorry. Tapi dia bisa 4 besar tuh persennya gede banget sih, Om. Iya sih. Dia bisa tetap megang posisi 4 besar. Oke, udah panas banget nih Udah kayaknya. panas ya. Oke, sepertinya itu sih. Itu udah cukup ya ngobrol-ngobrol kita. Kayak seru banget antara City dan Arsenal. Dan kita akan lihat nanti bagaimana resultnya. Dan kita akan, mungkin Om Bagus akan langsung tanya pendapat dari kedua narasumber kita nih. Perasaannya habis selesai nonton pertandingan besok. Boleh ya, kita chat ya. Kalau perlu nanti pertandingannya besok jam berapa sih? 11:30. 10:30 ya. Nonton di sini bisa nggak? Jauhan kali, jauhan sama dia mah deket. Iya, Jauh banget. benar. Seru sih, Gitu. seru. Oke, nanti kita akan lihat ya berarti ya. Ya, kita akan lihat. Betul, result besok pertandingan akan seperti apa. Sebenarnya akan seru kalau Arsenal menang sih. Kalau Arsenal sampai menang lawan City tuh kayaknya Liga Inggris ini akan terbakar gitu. Kayak gila seru gitu. Tapi kalau seri, Pasti banyak yang sebel sama Arsenal. Kalau sampai besok Arsenal menang ya, pasti banyak yang sebel. Pasti banyak yang sebel. dan sebenarnya sebagai tim lain pun saya mewakili Liverpool. Lebih baik Arsenal menang lawan City karena mental City bisa ngedrop satu. Dan yang kedua masih mungkin Liverpool bisa menang lawan Arsenal lawan City. Jadi rasanya kayak siapa lagi yang bisa melawan City? Ya Arsenal lah, yaudah menang aja Arsenal lagi itu. Mesti diberi. Justru saya lebih bersemangat ayo Arsenal menang. Ini mesti diberi. Arsenal menang. Karena Anas suka nggak tahu diri. Lupa posisi. Ingat. Posisi berapa ini? Aduh Kalau gila. gua tetap City lah karena masih satu kota Manchester. Minimal Tapi kotanya. minimal trofi jalan di jalanan Manchester. Manchester. Iya. Serasa Iya benar. masih Serasa warga ya. Mas masih tetangga. Iya. masih tetangga gitu. Kampung sini. Akamsi. Akamsi kita. Tapi sorry om, kalau di London gue nggak sudi om. Kalau di London gue nggak sudi om. Oke. Ya, itu sih seru banget obrolannya ya. Nanti kita akan info lagi kapan akan ada episode ketiga ya, Om. Episode ketiga. Narasumber juga bakal seru, bakal kita cari Mudah-mudahan. lagi yang seru dan ya kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Thank you yang udah nonton juga. Kalau misalkan mau komen-komen di bawah ngobrol bareng kita, nanti meme-nya Tang Ituro akan jawab-jawabin. Kalau mau ikutan jadi narasumber juga boleh. Hmm. Mau ikutan ngobrol di sini juga boleh. Betul, mau ngobrol sama, weh, Mau betul, main game juga boleh. boleh. Mau ngobrol sama narasumber kita juga boleh banget mention aja di IG ngobrol-ngobrol sama mereka. Mereka sangat humble loh, sangat seru untuk diajak ngobrol. Gitu. Kalau mau main game bareng Bel mungkin boleh, misalkan. Asal jangan beban. Main Stumble Guys mungkin sama Bel. Ya itu sih, ya dah. Itu aja. Thank you buat Kak Amar, thank you buat Bel. Thank you udah datang ke Thank sini. you, Thank you Om. juga. Seru banget. Nanti kita akan ngobrol lagi di Terus, episode berikutnya. Dari Tang itu ada giveaway itu 2. Tolong dikasih Wow. ke sini. Wow. Apa nih? Satu buat Arsenal. Biar seru ditukar nggak sih Om? Oh, ditukar juga ya? Satu buat Kak Bel. Mungkin boleh dibuka. Mudah-mudahan ukurannya cukup ya. Gua siap. nebak-nebak doang gua. Buka. Wow. Mau. Luton. Anda masih konsisten ya, Lutonnya deh. Oh iya, satu iya. ya. Luton di hati. Arsenal. City. Wow, bagus loh yang City. Sama-sama biru. Keren. Wah. Keren. Oh, nggak ada belakangnya. Nggak ada Biasa. Kalau dia ada, kalau Oh, ada. ini Oh, ada. dipasangin nama susah. Ini apa nih? Nama dia. Nomornya Grealish ya? Grealish. Nomornya Grealish. Iya.
Soalnya kata anak-anak sini katanya tanggal 10 ulang tahun ya. Iya. Makanya 10 ini. sengaja dipasangin nomor 10. Wow. Om telah melakukan riset dengan baik. Oh iya. Intel. Keren. Oke, ya. Kalau teman-teman mau dapat giveaway juga dari Om Bagus dari Tangi Turu, caranya gimana? Nggak tahu sih. Ya, datang aja ke sini, ngobrol-ngobrol. Follow, ikutin. Iya dong. Ikutin IG. Follow. Ikutin IG. Mm-mm. Kita biasa suka kasih jersey gratis. Wah, Oh. gitu. Kata kameramen ya, bukan kata. Pakai duit kameramen. Tunggu eventnya. Iya, kalau mau nonton bareng, nobar di sini juga, ayo datang aja, pokoknya seru. Gitu. Oke, see you again di acara celometan kita yang lain. Gitu aja. Oke, Oke, bye-bye. thank you. Oke, thank you. Bye. Bye-bye.